Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Analisa dengan nomor NPM 103210116, kelas A karyawan Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan apa fungsi sosial muslim syahadatain untuk tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Nah, sebelum saya menjelaskan ke poin yang pertama itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi sosial. Fungsi sosial syariat syahadatain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Transaksi sosial ini menimbulkan ikatan sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat muslim. Islam adalah sistem kehidupan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Islam adalah sistem sosial yang memiliki sistem nilai yang telah disepakati oleh masyarakat muslim dalam sistem masyarakat atau pranata sosial. Terbentuknya suatu masyarakat ini apabila terdapat unsur-unsur dalam terbentuknya masyarakat. Nah, yang pertama ini ada ikatan sosial, yang kedua ada transaksi sosial, dan yang ketiga ada interaksi sosial. Nah, di unsur-unsur dari fungsi sosial ini, yang pertama itu ada ikatan sosial, di mana ikatan sosial ini adalah bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial. Misalnya, komunisme, kapitalisme, Pancasila, dan sebagainya. Apabila seseorang melaksanakan syahadatain, berarti dia telah mengingatkan diri dengan suatu masyarakat yang bersumber kepada nilai dan aturan Allah, yaitu masyarakat muslim. Lalu yang kedua ada transaksi sosial. Transaksi sosial ini perjanjian atau komitmen individu terhadap institusi masyarakat yang telah mapan secara struktural. Di dalam syahadatain, transaksi sosial dapat juga dikatakan sebagai baiat, perjanjian, sumpah setia, atau kontrak sosial sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan di Quran surat Al-Fath surah ke-48 ayat 10 dan Quran surat At-Taubah surah ke-9 ayat 111. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Nah, fungsi sosial muslim syahadatain. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terkait atau terikat dengan al-Islam. Konsekuensinya dia berkewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan dan ajaran yang ada dalam al-Islam atau Al-Quran. Seperti sholat 5 waktu, zakat, sunat, naik haji, dan lain sebagainya. Dan melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama umat muslim. Secara sosial, seorang muslim berkewajiban bermasyarakat sesuai etika dan ajaran Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa perdamaian. Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk menjadi rahmat segenap alam sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Untuk mewujudkan rahmat bagi segenap alam, Nabi berusaha serta berjuang bersama dengan para sahabat mengenai al-din, al-haq di Quran surat At-Taubah, di surat Al-Fath, dan surat Al-Saff. Nah, bagaimana sih hubungan antara rahmatan lil alamin dengan medhahirkan al-din dan al-haq? Nah, al-Islam di sini akan menjadi rahmat bagi segenap alam apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas muka bumi ini, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Hubungan fungsi sosial Muslim sebagai rahmat bagi segenap alam ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Nah, bagan fungsi sosial Muslim ini, yang pertama ini pastinya ada perjuangan jihad. Lalu selanjutnya ada terbentuknya wilayah hukum. Selanjutnya melaksanakan aturan Allah. Dan selanjutnya ada mengabdi kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu ada cita-cita hidup ridho Allah. Nah, bagan dari fungsi sosial Muslim ini terdapat ada keterangannya ya. Nah, yang pertama ini tujuan hidup manusia adalah ridho Allah. Yang kedua, ridho Allah akan dicapai apabila Muslim melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah manusia menjadi abdi atau budaknya. Quran surat Al-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Yang ketiga, mengabdi kepada Allah wujudnya adalah melaksanakan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran dapat tegak atau berjalan dengan sempurna apabila adanya wilayah hukum yang dikuasai. Yang terakhir, yang kelima, untuk menguasai wilayah hukum harus ada perjuangan atau jihad. Islam adalah suatu aturan kehidupan. Suatu aturan dapat berjalan apabila ada tempat pelaksanaan. Aturan Islam akan berjalan apabila ada wilayah hukum Islam. Tanpa wilayah hukum, maka aturan Islam tak dapat tegak atau berjalan dengan sempurna dan paripurna. Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat Muslim adalah untuk terwujudnya khalifah fil ard yang terdapat di Quran surat An-Nur surah ke-24 ayat 55 sampai 56. Ini pula yang menjadi tugas para rasul sebelum terwujudnya khalifah fil ardi. Maka diperlukan sasaran antara yaitu terkuasainya wilayah hukum oleh umat Islam sehingga syariat Islam ini dapat berjalan secara sempurna. Nah, sasaran antaranya dapat dilakukan melalui tahapan dakwah contohnya. Nah, fungsi sosial Muslim Syahadatain ini, dakwah adalah suatu kewajiban yang harus didasari oleh setiap Muslim untuk membentuk masyarakat yang terikat dengan kalimat Syahadatain. Setelah masyarakat Muslim terbentuk, diperlukan wilayah hukum atau istilah modernnya disebut negara. Tanpa tahapan ini, tidak mungkin terwujud kekhalifahan Islam dunia. Apabila sekelompok manusia membentuk masyarakat yang didasari sumber nilai Islam, kemudian membentuk suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut disebut masyarakat Muslim. Syariat atau aturan Islam di wilayah hukum non-Islam hanya akan menjadi permainan, objek politik, dan ekonomi, sehingga hanya menguntungkan pemerintah musyrikin, munafikin, atau sekuler. Orang yang melaksanakan syariat Islam di dalam wilayah sistem kafirin atau musyrikin, sedangkan sistem Islam telah ada, maka seluruh amalnya tidak akan diterima dan di akhirat akan menjadi penghuni neraka jahanam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri atau hidup dalam sistem kafir, kepada mereka malaikat berkata, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang yang tertindas, tak berdaya di negeri kafir." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah ini luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini? Orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali." Quran surat Al-Nisa surah keempat ayat 97. Dengan demikian, seorang muslim ini akan berusaha dan berjuang atau jihad dengan harta dan jiwa agar terwujudnya wilayah hukum yang dikuasai umat muslim. Nah, dari serangkaian materi fungsi sosial Muslim Syahadatain terdapat 2 poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama ini, negara kafir adalah negara yang sumber hukum tidak didasari atau bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, ketaatan dan bakti kepada pemerintahan negara kafir adalah kemungkaran dan kezaliman.
Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 257 dan Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat 97, 139 dan 144. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ladang pahala untuk saya pribadi dan untuk kita semua yang mendengarkannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata, penyampaian atau pemaparan materi kurang lengkap. Mohon maaf. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.